memuji, meninggikan nama-Mu, bahkan kami siap untuk mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Karena kami tahu setiap ada sabda Tuhan itu bisa memperbarui dan memberikan spirit yang baru kepada kami, bahkan mengubah paradigma kami sehingga kami ketika kami selesai dari ibadah ini, kami tidak seperti yang semula, tapi kami telah mengalami pembaharuan yang berasal daripada Tuhan. Memberkati kami semua, berikan kami telinga seorang murid untuk kami mau belajar, membuka pikiran kami dan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Demi nama Putra-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan renungan di siang hari ini. Dan biasanya memang saya hari Jumat itu ada jadwal mengajar jam 10, tapi memang berakhirnya biasanya 15 menit sebelum jam 12. Ya, jadi tadi Ibu Justin telepon saya masih dalam proses mengisi presensi. Baik, Bapak Ibu langsung saja. Saya memperkenalkan diri, nama saya Hikman Sirait, saya sudah menikah, istri saya bernama Yuliana Wining Risdianti, saya pengajar di STT Teologi Sekolah Tinggi Teologi Bethel The Way, Jakarta, dan juga staf. Istri saya pengajar di SD negeri, di salah satu SD negeri di Johar Baru. Kami memang tenaga pendidik, tapi istri saya juga pengajar di sekolah minggu, ya, dan saya dulu juga pengajar di sekolah minggu Bapak Ibu selama puluhan tahun. Jadi kita memang berangkat dari sekolah minggu. Ya, dan saya langsung saja Bapak Ibu menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Ya, sekali lagi firman Tuhan yang akan saya sampaikan terambil dari Kejadian 26 ayat 12 sampai 13, dan saya percaya Bapak Ibu mungkin sudah pernah ya mendengar khotbah ini ya, tapi mungkin nanti ketika mendengar mungkin bisa mendapatkan perspektif yang baru, dan saya menyampaikan ini dengan menggunakan metode Bapak Ibu. Ya, namanya dosen Bapak Ibu menafsir coba menggunakan metode latar belakang sejarah dan budaya, ya, biar ini. Jadi nanti kalau ada unsur pengetahuannya harap dimaklumi Bapak Ibu, sekaligus ini juga memberikan pencerahan kepada kita tentang apa yang terjadi di masa lalu, ya. Baik, saya bacakan ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat ke-13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu, berdasarkan teks tersebut saya memberi judul renungan firman Tuhan hari ini adalah kunci sukses Ishak. Ya, sekali lagi, kunci sukses Ishak ini berdasarkan metode latar belakang sejarah budaya yang di dalamnya ada subgenre analisis geografis. Jadi kita bisa melihat kepada geografisnya. Baik Bapak Ibu, pertama saya punya kebiasaan untuk menyampaikan latar belakang dulu agar para pendengar firman Tuhan bisa mengetahui peristiwa yang sesungguhnya, ya. Yang pertama terjadi bencana kelaparan di mana Bapak Ibu di Filistin, ya, di Filistin. Dan kalau kita baca teks-teks sebelumnya, Filistin ini merupakan wilayah yang juga ada di Kanaan, dan Abraham ternyata sudah ada di Kanaan, dan dia berhasil memiliki sebidang tanah yaitu Gua Makpela dan sekitarnya, dan anaknya memiliki warisan itu. Dan terjadi bencana kelaparan, saudara, teks mengatakan bukan bencana yang pertama kali. Kalau kita merujuk kepada teks-teks sebelumnya di Kejadian 12 ayat 10, kita bisa mengetahui Abraham mengungsi ke Mesir karena apa? Terjadi bencana kelaparan, Bapak Ibu. Yang kedua di zaman Ishak, Bapak Ibu, yang akan kita bicarakan. Yang ketiga nanti Bapak Ibu di zaman Yusuf. Terjadi bencana kelaparan yang begitu mengerikan. Jadi ini peristiwa atau siklus yang terus berulang di zaman kuno, ya. Bahkan di zaman modern pun sering terjadi, Bapak Ibu. Nah,
Apa yang bisa kita pelajari dari bencana kelaparan itu? Apa sih yang menjadi penyebab bencana kelaparan itu? Bisa penyebabnya pertama Bapak Ibu kalau kita baca literatur, pertama adalah karena perang. Ketika perang seringkali terjadi tentara-tentara itu memutuskan logistik Bapak Ibu. Mereka membakari ladang-ladang. Kita ingat kisah Gideon Bapak Ibu ya, ketika Simpson ketika dia jadi pahlawan, Bapak Ibu, dia menaruh api suluh di ekor serigala, lalu dia taruh dan itu membakar ladang orang Midian. Jadi kira-kira ketika tanaman hilang, maka terjadi bencana kelaparan karena apa? Stoknya juga hilang. Kedua, bisa terjadi karena tanah gersang, Bapak Ibu, dan kita ketahui bersama, Jazirah Arab yang kita kenal sekarang atau di zaman kuno adalah Mesopotamia kuno atau Timur Dekat kuno, itu rata-rata memiliki tanah yang kering, Bapak Ibu, dan cuaca yang cukup ekstrim. Siang itu panas sekali, malam itu dingin sekali, Bapak Ibu. Dan saya pernah membaca literatur, siang itu bisa mencapai 40 derajat, Bapak Ibu. Itu panas sekali ya, sedangkan 31 aja kita udah keringetan, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang ketiga, terjadi karena kemarau panjang. Dan Bapak Ibu biasanya kalau terjadi kemarau panjang ini bukan hanya satu musim, Bapak Ibu. Kalau hanya satu musim, ya itu memang musim kemarau. Tapi biasanya kemarau panjang ini bisa cukup lama, Bapak Ibu. Dan kita tahu curah hujan di daerah padang gurun itu sangat tipis sekali. Ya, jadi ini bisa menyebabkan juga tanah gersang. Yang keempat, karena iklimnya, ya suhu tadi saya udah bicarakan. Yang kelima, karena apa? Karena ada hama. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, karena apa? Seringkali di dalam perspektif teologi perjanjian lama, ya, segala sesuatu yang buruk terjadi karena dosa manusia. Ya, jadi ini penutupnya. Semua ada peristiwa alaminya, tapi juga dalam perspektif teologi perjanjian lama, sesuatu bencana itu bisa saja dikaitkan dengan dosa manusia dan Tuhan punya rencana mengapa itu diizinkan terjadi, Bapak Ibu. Ya, dan kalau kita melihat Bapak Ibu, ya, kalau kita melihat kepada fakta sejarah, ini bencana kelaparan. Kenapa? Karena terjadi gagal panen, Bapak Ibu. Gagal panen itu mengapa bisa terjadi? Apakah gagal panennya hanya sekali? Tidak, Bapak Ibu. Ya, zaman dahulu itu nanamnya hanya sekali setahun, bahkan kadang tanaman yang tumbuh bertahun-tahun, Bapak Ibu, jadi nggak ditanam-tanam lagi, ya. Nah, kalau kita merujuk kepada peristiwa di Mesir yang terjadi, kenapa Bapak Ibu bencana kelaparan terjadi karena apa? Gagal panen selama 7 tahun. Jadi ini bukan gagal panen sekali dua kali, Bapak Ibu. Kalau sekali dua kali biasanya mereka masih punya cadangan bahan makanan, beras dan segala macam. Nenek saya petani punya ladang, Bapak Ibu, biasanya kalau dia panen dia kasih stok yang cukup besar. Ya, takutnya musim kedua dia tanam, dia gagal dan dia masih punya cadangan untuk bahan makanan dia. Kan kira-kira begitu. Nah, jadi ini bukan gagal panen sekali dua kali, tapi kemungkinan besar sama terjadi seperti di Mesir, 7 tahun berturut-turut terjadi gagal panen, Bapak Ibu. Dan itu membuat dunia kalang kabut, semuanya menjadi panik, semuanya menjadi riuh. Ya, nah Bapak Ibu, kita lihat Ishak itu tinggalnya di mana? Di Lahairoi. Kejadian 25 ayat 11 wilayah Filistin, Bapak Ibu. Ya, ini petanya. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, situasi Ishak ini dia waktu terjadi bencana kelaparan itu jelas dia bukan orang miskin, Bapak Ibu. Ini konglomerat pada zaman itu. Loh, dari mana tahunnya Pak Hikman dia konglomerat? Pertama perhatikan Bapak Ibu, baca teks ayat 24 ketika Abraham meminta Eliezer untuk melamarkan Ribka untuk Ishak, dikatakan di ayat pertama bahwa Allah memberkati Abraham dalam segala hal. Kalau Bapak Ibu perhatikan nanti ayat 10-nya, gimana Eliezer membawa 10 unta dan di unta itu dipenuhi barang-barang yang sangat mahal untuk melamar Ribka. Artinya apa? Ini bukan orang sembarangan. Di zaman kuno ukuran orang kaya itu Bapak Ibu dilihat dari apanya? Pertama budaknya, ya. Kedua apanya Bapak Ibu? Ternaknya. Ketiga tanah yang dia miliki, Bapak Ibu. Baru yang terakhir adalah harta benda, Bapak Ibu, ya. Jadi Ishak ini kita lihat ayat pasal 25, ayahnya Abraham meninggal dan Ishak menjadi anak satu-satunya.
ya Bapak Ibu, pewaris satu-satunya. Pak, ada Ismail, itu udah kisah masa lalu Bapak Ibu. Teks menyatakan Ishak pewaris tunggal. Artinya apa? Dia mendapatkan semua harta kekayaan bapaknya. Dan ternyata Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, Abraham itu Tuhan berjanji sama Abraham, Abraham orang pilihan Tuhan. Ishak itu juga orang pilihan Tuhan. Yakub itu pilihan Tuhan. Di mata Tuhan ini adalah orang-orang yang dianggap benar, Bapak Ibu. Tuhan memberkati hidup mereka, Tuhan menyertai hidup mereka. Kenapa? Karena mereka orang benar. Dan ternyata Bapak Ibu, usut punya usut, ternyata orang benar hidupnya tidak selalu nikmat. Sama seperti Abraham dan Ishak, ternyata orang benar seperti Abraham dan Ishak juga mengalami pergumulan dan mereka mengalami krisis sama seperti orang-orang berdosa lainnya, sama seperti orang-orang lainnya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong percayalah kita ikut Yesus aman-aman saja dan segala macamnya, Bapak Ibu bisa lihat kepada teks Ayub, orang benar, orang jujur. Tuhan izinkan terjadi bencana dalam hidupnya. Nuh orang jujur, Tuhan izinkan terjadi bencana dalam hidupnya. Sekarang Ishak orang benar, umat pilihan Tuhan, orang yang dimana Tuhan berbicara langsung kepadanya. Tuhan izinkan bencana terjadi dalam hidupnya. Jadi hidup kekristenan kita tidak akan pernah nyaman-nyaman saja. Justru kalau kita nyaman-nyaman saja, kita harus waspada. Jangan-jangan Tuhan sudah tidak peduli kepada kita. Ya. Karena Tuhan berkata, orang yang dia kasih, dia tegur, dia didik, Bapak Ibu. Jadi kalau nyaman-nyaman saja, kita harus hati-hati malah, ya. Kalau saudara dalam keadaan tidak nyaman-nyaman saja, berarti saudara dalam perhatian Tuhan, gitu ya. Nah, Ishak ternyata berencana pergi ke Mesir, Bapak Ibu. Biasa terjadi bencana kelaparan, saya kaya, ya saya carilah jalan yang paling pintas. Ini kan umumnya cara berpikir kita, Bapak Ibu. Ya, nah apa yang saya tampilkan ini, mari kita lihat ke perspektifnya Bapak Ibu sama. Bapak Ibu seringkali ketika Tuhan izinkan bencana terjadi dalam hidup kita, kita mengalami pergumulan, kita itu mau cari jalan pintasnya. Apalagi kalau kita punya duit, ya. Wah, kita cari yang enak-enaknya saja. Kita nggak perlu lagi menghadapi rintangan di segala macam. Kenapa? Semua dapat diselesaikan dengan uang. Itulah cara berpikir yang paling umum. Nah, Ishak pun sepertinya akan seperti itu Bapak Ibu. Sudah punya harta warisan yang begitu melimpah, terjadi bencana kelaparan di Filistin di mana dia tinggal. Mengapa aku susah-susah? Aku baiknya pergi saja ke Mesir, negeri gemah ripah lojinawi, semuanya ada, makmur Bapak Ibu. Nah, tapi perhatikan Bapak Ibu, ya, perhatikan ya. Bapak Ibu. Ini saya lewatkan saja Bapak Ibu, ya. Perhatikan teksnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca ayat 1 sampai ayat kedua, ayat 1 itu bicara latar belakang terjadi bencana kelaparan, ayat 2 dan 3 nanti Tuhan berbicara kepada Ishak, ya. Tuhan menyampaikan untuk meminta Ishak tetap tinggal di Filistin Bapak Ibu, ya. Seringkali kan Tuhan gini Bapak Ibu, ketika kita dalam persoalan kita datang kepada Tuhan, ya. Terus Tuhan menjawab dan Tuhan memberi kita solusi. Seringkali solusi Tuhan tuh nggak masuk akal, Bapak Ibu. Ya, orang Israel mau merebut tanah perjanjian, Bapak Ibu. Mereka harus menghadapi Yeriko dengan bentengnya yang kokoh. Hadapi orang Yeriko. Caranya Tuhan keliling-keliling. Hari pertama keliling sekali. Hari kedua keliling 2 kali, sekali, sampai hari ke-6. Hari ke-7 keliling 7 kali, baru teriak-teriak tiup trompet. Ini kan solusi yang paling nggak masuk akal, saudara. Yeriko pasukan hebat, punya benteng pertahanan, punya kereta kuda, orang yang ahli berperang, orang Israel, budak, nggak pernah perang, Bapak Ibu. Disuruh keliling-keliling ngadepin orang yang jago perang. Ini kan solusi Tuhan yang paling nggak masuk akal. Tapi apa? Orang Israel manut. Siap jalan, dijalankan. Tuhan bilang ke Ishak, tinggal di Gerar. Mungkin dalam imajinasi kita, coba kita lihat kepada konteks Bapak Ibu. Ishak bertanya, loh, ngapain Tuhan? Aku punya harta. Ada wilayah yang enak. Ngapain susah-susah di sini? Bisa saja Ishak menjawab seperti itu Bapak Ibu. Dan masuk akal.
Kan seringkali kita memberikan alasan-alasan untuk tidak melakukan firman Tuhan karena kita pikir alasan kita masuk akal. Tapi Ishak nggak mau berpolemik dan dia teks ayat ke-6 mengatakan Ishak menetap di Gerar, salah satu wilayah Filistin yang tentu saja terkena dampak kelaparan, Bapak Ibu. Dia taat pada firman Tuhan, dia punya segala hal untuk menyelesaikan masalahnya. Tuhan tapi di dalam kondisi bencana itu dia bertemu dengan Tuhan, saudara. Ya, dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan berbicara kasih solusi yang dianggap paling tidak masuk akal, tapi dia memutuskan untuk dia taat. Kan seringkali kita ketika ketemu solusi yang tidak masuk akal dari Tuhan, aduh nggak masuk akal nih, udah kita gunakanlah cara kita, ya, itu keputusan kita Bapak Ibu, ya. Tapi kadangkala kita nggak ngerti bahwa solusi yang tidak masuk akal daripada Tuhan itu sebetulnya adalah solusi membawa damai sejahtera Bapak Ibu, ya. Yuk kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, Gerar itu termasuk wilayah yang subur, tapi tetap saja Bapak Ibu namanya bencana kelaparan dari 6 kriteria yang tadi, udah pasti ini pun mengalami hal yang buruk Bapak Ibu. Yuk kita lihat, apa sih yang dapat kita pelajari dari peristiwa latar belakang bencana kelaparan, lalu Ishak bertemu dengan Tuhan, lalu pesan-pesan apa sih yang bisa kita pelajari dari teks tadi, lalu menaburlah Ishak. Ya, lalu dia panen karena Tuhan memberkati dia menjadi kaya kian lama kian kaya, bahkan semakin bertambah kaya. Pesan apa yang kita bisa peroleh Bapak Ibu? Perhatikan Bapak Ibu. Ya, pertama, berkomunikasi dengan Allah. Bapak Ibu, ini situasinya sama yang dihadapi Ishak sama seperti yang kita hadapi sekarang. Kita tengah menghadapi pandemi Covid yang kita nggak tahu kapan ini Tuhan selesainya. Kadang-kala bencana itu nggak datang sekali, bisa datang beruntun seperti tamu yang tidak diundang, Bapak Ibu. Udah ada bencana COVID yang nggak ngerti kapan ini bisa selesai, seakan-akan udah berhenti, muncul lagi, naik lagi. Muncul lagi itu varian baru. Yang katanya lebih ganas. Begitu masih ada bencana COVID, perang Ukraina-Rusia. Semua bahan baku logistik apapun itu, ya Bapak Ibu, komoditas naik membumbung tinggi. Akhirnya BBM naik, kita menjerit-jerit. Ya. Yang orang kaya pun ikut protes. Ya. Akhirnya BMW diisilah dengan Pertalite, Bapak Ibu, kan? Nah apa? Karena protes. Kita suka panik, akhirnya kita cari solusi sendiri, padahal kita suka berkeluh kesah, kapan ini selesai Tuhan? Seakan-akan masalah bertubi-tubi datang, nggak selesai-selesai. Mana keadilanmu? Katanya kami orang benar pengikut Tuhan. Tidak akan mengalami hal yang seperti ini. Kami susah Tuhan. Dan akhirnya seringkali kita menjadi kecewa. Banyak orang yang mengaku Kristen akhirnya menjadi kecewa, lalu tidak mau bertemu Tuhan, tidak mau lagi ke gereja, tidak mau beribadah. Kalaupun beribadah di Zoom Bapak Ibu, paling sudah onsite. Sedikit menyimpang Bapak Ibu, orang Kristen kadang lucu-lucu juga Bapak Ibu. Ya. Giliran COVID disuruh online, aduh nggak enak ya online-nya. Aduh pengennya onsite. Giliran pemerintah udah suruh onsite, aduh takut online aja. Ini yang benar yang mana sih? Ya. Nah, oke, kita kembali Bapak Ibu. Nah, kadang-kala Bapak Ibu dalam kepanikan kita cari solusi kita. Kita lari kepada rekan kita lari kepada harta kita lari artinya apa? Kita bergantung kepada orang-orang yang atau segala sesuatu yang ada di dekat kita. Padahal salah satu solusi yang paling mujarab Bapak Ibu, walaupun tidak langsung memberikan jawaban, ketika kita dalam persoalan yang berat sekalipun, datanglah kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Jikalau langit dan bumi saja dia bisa ciptakan dengan berkata-kata atau dengan berfirman, masakan persoalan kita dia tidak bisa selesaikan dengan firman-Nya. Padahal masalah kita remeh-temeh dibandingkan dengan menciptakan alam semesta. Benar Bapak Ibu? Pasti dia sanggup. Dalam bahasa khotbah, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu,
Biasakan diri kita untuk kita membawa diri kita di hadapan Tuhan, baik ada persoalan maupun tidak persoalan, baik dalam sukacita maupun dalam duka cita, ya, baik dalam hal yang baik sekalipun maupun dalam hal yang kurang baik sekalipun, kita tetap berkomunikasi kepada Tuhan. Kenapa? Kita terbatas dalam segala hal, Tuhan tidak terbatas. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, Tuhan tahu. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, Allah yang Maha Tahu, syukur-syukur Dia kasih tahu kita. Hati-hati, besok terjadi sesuatu, siap-siaplah nak ya. Gitu. Saya dulu punya HP, Bapak Ibu, HP masih segede-gede gaban. Ya. Kartu perdana masih 1.500.000, Bapak Ibu. Masih mahal sekali. Nggak ada orang yang ngantongin HP-nya karena orang bangga pegang HP-nya walaupun bisa walaupun kita lewat anjing pada takut semua, Bapak Ibu. Saking besarnya. Saya pulang, Bapak Ibu, dari pekerjaan. Lalu saya bilang, saya nanya ini, Bapak Ibu. Tuan, saya naik angkot apa naik ini? Naik Metro Mini. Metro Mini. Tapi Tuhan, Metro Mini banyak saudara saya, Tuhan. Yang suka gentayangan di Metro Mini. Saudara ngerti lah maksudnya, ya, nggak usah saya perjelas. Ya kan? Nah, angkot aja lah Tuhan, sepi, ongkosnya tuh sama aja. Metro Mini. Angkot aja lah Tuhan, bayarnya sama, saya duduk. Sampai 3 kali, akhirnya keputusan saya naik angkot. Begitu saya turun, saya nangis, HP hilang. Nah ini saudara, ya, kita udah berkomunikasi pun kadang kita nggak mau dengar suara Tuhan. Kenapa? Nggak masuk akal tadi. Biasanya Metro Mini paling banyak copet. Angkot tuh aman, duduk pula lagi, ini udah berdiri. Tapi Tuhan bilang Metro Mini. Saya ngeyel, naik angkot, hilanglah HP, nangis. Gaji berbulan-bulan hilang begitu saja, ya kan? Mari Bapak Ibu, situasi baik kurang baik kita komunikasi dengan Tuhan. Kenapa? Dia yang paling tahu, Bapak Ibu. Nah, kita nggak tahu, jadi carilah, dekatlah kepada sumber yang tahu. Kalau bahasa kita Bapak Ibu, kita berteman dengan orang pintar akan ikut pintar. Kita berteman dengan orang dungu akan ikut dungu. Makanya pecatur kelas dunia tidak mau akan bertarung dengan orang level saya. Sama aja dia menjatuhkan dirinya. Saya disuruh main catur sama Garry Kasparov. Senangnya luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Saya akan bakal pintar. Nah, itu Bapak Ibu. Yang kedua, apa sih yang bisa kita pelajari Bapak Ibu? Ya, Ishak tadi mendengar suara Tuhan, berkomunikasi lalu dia memutuskan mendengar suara Tuhan. Ya, tinggal di Gerar. Yang kedua, Bapak Ibu, apa sih yang membuat si Ishak menjadi orang yang kaya, super kaya, kian lama kian kaya, semakin kaya hari demi harinya? Ini bencana kelaparan, Bapak Ibu. Ya. Orang nggak tahu harus berbuat apa. Orang cenderung malas, cenderung diam pasif. Tapi Ishak tahu, di bencana kelaparan ini, tanah gersang apapun, dia memutuskan dia menanam benih gandum. Lalu menaburlah Ishak, dia menanam Bapak Ibu. Apakah cukup menanam Bapak Ibu? Tidak. Tanah dalam keadaan yang tidak baik, susah air dan segala macam. Butuh mata bajak yang kuat, binatang yang kuat, orang yang kuat. Maka artinya apa Bapak Ibu? Diperlukan kerja keras. Ini zaman susah Bapak Ibu. Kalau kita melihat kepada masalah, tapi kita nggak mau bekerja, maka kita nggak akan bisa bergerak, kita stuck di situ. Ini ibarat orang mencari jodoh, berdoa bertahun-tahun, tapi selalu tinggal di rumah. Kapan mau ketemu jodohnya? Emang jodoh jatuh dari langit? Enggak. Kita harus bergerak keluar untuk menemukan pasangan hidup kita. Ipar saya Bapak Ibu, doa terus 7 tahun. Ya nggak datang-datang calon cowoknya. Apa? Tiap hari di rumah melulu dia. Yang dia liatin tiang, tembok, ya kan? Nggak ada cowok yang tahu ada cewek cantik di rumah saya. Akhirnya dia sering keluar, ketemulah jodohnya anak Tuhan juga. Puji Tuhan.
Ada upaya kita Bapak Ibu dalam situasi sulit, ada ikhtiar kita, ada upaya kita bekerja keras. Paradigma yang baru bukan hanya bekerja keras, bekerja cerdas. Tenaga sedikit, modal sedikit, tapi hasil melimpah. Nah ini kan online Bapak Ibu. Kenapa sih orang Kristen nggak mau manfaatkan teknologi? Ada YouTube nggak mau YouTube gratis nggak mau promosikan lewat YouTube. Ada media yang gratis kita nggak mau buat usaha lalu promosikan lewat media. Orang nggak perlu punya toko untuk menjadi kaya Bapak Ibu. Saya punya rekan sekerja, sebulan bisa dapat 100 juta Bapak Ibu. Ya, saya pernah diundang tempat dia lah Bapak Ibu untuk khotbah. Ya, kerjaanmu apa? Di rumah aja. Loh, kok bisa kaya? Kenapa Bapak Ibu baru keliling-keliling Eropa? Di rumah aja bisa kaya. Lah saya kerja sampai semaput. Ke Holy Land aja nggak bisa-bisa Bapak Ibu. Ya kan? Wah ini perbandingan nih Bapak Ibu. Terus lalu kerjamu apa? Bisnis online Pak Hikman. Ya Tuhan Yesus luar biasa diberkati lagi. Ini namanya kerja cerdas Bapak Ibu. Situasi yang buruk dia bisa manfaatkan untuk keuntungan diri dia dengan cara yang benar. Dia kerja benar, kerja keras, bangun sistemnya Bapak Ibu, dia jual, dia hanya duduk-duduk di rumah, dapat hasilnya. Kerja keras, kerja cerdas. Manfaatkan Bapak Ibu. Pesan yang ketiga Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari? Kreatif Bapak Ibu. Ishak ini kreatif. Dari mana Pak Hikman tahu kreatif? Bapak Ibu, iklimnya susah, tanahnya susah, air sulit. Karena ini bencana kelaparan, pasti kekeringan. Artinya apa? Ishak dipaksa untuk kreatif. Bagaimana mengolah tanah yang baik, bagaimana mendapatkan sumber air yang baik untuk memenuhi mengairi benih-benih itu sehingga benih bisa hidup. Bagaimana menjaga supaya tanaman itu, benih itu tidak mati karena cuaca yang panas. Butuh kreativitas yang tinggi Bapak Ibu untuk mendukung hasil yang maksimal. Bapak Ibu bekerja di kantor. Kalau hanya bekerja mengikuti biasa-biasa saja, maka kita biasa-biasa saja. Atasan kita akan melihat kita biasa-biasa saja. Tapi kalau kita kreatif dan segala macamnya, mungkin atasan kita terkagum-kagum. Karyawan yang hebat. Mungkin kita nggak naik gaji saat itu Bapak Ibu. Tapi kita punya pandangan yang positif dari pimpinan kita. Kenapa? Aku punya karyawan yang kreatif. Begitu ada badai PHK, mungkin kita orang pertama yang akan dia selamatkan. Aku butuh orang ini karena kreatif. Yang lain singkirkan. Ada kreatif, Bapak Ibu. Saya kasih satu contoh, Bapak Ibu, cepat saja karena saya terbatas, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, suatu saat dulu Bapak Ibu, itu ada pisang goreng Kalimantan, lagi heboh-hebohnya Bapak Ibu, ya kan? Wah, lagi tren masa itu. Saya diajak teman saya, enggak bro lah Bapak Ibu. Man, ayo kita ke sana. Ngapain? Pisang goreng, di depan ada pisang goreng, ini beda. Pisang goreng Kalimantan, renyah, gurih, crispy, mantap punya. Datanglah kami ke Tanjung Duren Bapak Ibu, jauh dari rumah naik sepeda motor. Saya datang, pisang goreng 10 Bapak Ibu, pesannya 10. Wah, dia siapin satu kuali yang besar sekali Bapak Ibu, yang bisa berapa satu tandan langsung Bapak Ibu. Nunggunya 30 menit. Mau masak kan Bapak Ibu? Lama kan namanya masak banyak Bapak Ibu. Begitu selesai 30 menit Bapak Ibu. 10 ya Mas. Maaf Pak. Ini bagian orang lain. Loh, saya anterin ke berapa? Ke 10. Loh, ini antrian ke berapa? Ke 1. Astaga, firullah ya Allah. Bapak Ibu. Itu baru antrian pertama. Saya udah nunggu 30 menit Bapak Ibu. Saya bilang, mending ke tetangga saya. Sama-sama pisang goreng Bapak Ibu. Pisangnya paling beda jenis tapi tetap namanya pisang. Tapi orang ramai ngantri Bapak Ibu. Yang saya mau tampil gini Bapak Ibu. Sama-sama pisang dengan tetangga saya harganya 1.000. Ini harganya 3.500 Bapak Ibu. Di tetangga saya nggak perlu ngantri. Benar? Di sini ngantrinya pasti panjang. Yang pertama aja saya ngantri 30 menit Bapak Ibu. Giliran ke 10 pula saya. Nggak kebayang. Lalu saya perhatikan Bapak Ibu. Apa sih yang membedakan orang rela ngantri dan bayar mahal? Bahan sama-sama pisang. Sama-sama dari tepung, walaupun mungkin mereknya berbeda. Tapi beda-beda tipis lah soal harga.
Sama-sama pakai minyak, walaupun satu minyak curah, mungkin satu minyak ini, tapi harga pun beda-beda tipis lah Bapak Ibu. Semua bahan sama. Apa yang membuat itu berbeda? Bapak Ibu saya lihat, tetangga saya buatnya hanya belah dua. Udah kayak gitu lah Bapak Ibu, nongol gitu ya. Pisang biasa lah rumah tanggaan. Ya. Saya lihat hanya satu bedanya Bapak Ibu. Dia hanya belah dua lalu kayak kuncup gitu Bapak Ibu. Kayak bundel lah gitu ya. Tapi yang ini Bapak Ibu dibelah tiga, seret, dikembangin Bapak Ibu. Benar kan? Baru kasih tepung ini. Jadi gurih. Ya Tuhan, gara-gara ini Bapak Ibu. Tapi ide yang kesannya sepele, ide yang kesannya kreativitas yang kesannya sederhana Bapak Ibu, itu membuat banyak sekali perbedaan. Dari sisi harga saja 1.000, 3.500. Pak, bedanya tipis. Jangan lihat satu Bapak Ibu, kalikan 1.000. Karena sekali masak dia satu tandan. Satu tandan Bapak Ibu udah hitung bisa ratusan. Anggap sehari 1.000 Bapak Ibu lakunya. Satu dapat sama-sama laku 1.000. Satu dapat 1.000.000, satu dapat 3.500.000. Kalikan sebulan kali 3. 3 kali 3, satunya hampir dapat 100 juta Bapak Ibu. Yang satunya hanya dapat berapa? 30 juta. Makin kalikan setahun Bapak Ibu. Ya. Mendekati waktu Bapak Ibu, saya ini saja ya. Saya lewatkan beberapa hal Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu. Ketika Ishak kerja keras, ya, maaf Bapak Ibu, ketika Ishak berdoa, dia mendapatkan pesan Tuhan, dia setia, dia taat. Lalu dia bekerja keras dan dia kerja cerdas Bapak Ibu. Dia kreatif, dia mengolah segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Dan dia teks mengatakan dia panen Bapak Ibu. Hasilnya 100 kali lipat. Yuk kita perhatikan. Sama seperti tukang pisang tadi, perbedaannya kita lihat Bapak Ibu. Ini zaman susah Bapak Ibu. Ini zaman sulit. Yang punya gandum hanya Ishak. Semua orang datang ke negeri Mesir ketika terjadi bencana kelaparan. Yusuf menetapkan harga gandum sangat mahal, orang rela beli. Ini kan ibarat kita COVID pertama Bapak Ibu. Masker 1.500 jadi 25.000 sebijinya. Kenapa? Stok menghilang. Walaupun dihilangkan Bapak Ibu dengan cara yang tidak benar ya, tapi ini kenaikan harga yang nggak masuk akal. Jadi maksud saya jangan Bapak Ibu sengaja beli di pasar-pasar, stok simpon, itu Bapak Ibu jahat namanya ya. Maksudnya kerjalah yang benar, manfaatkan teknologi segala macamnya Bapak Ibu ya, bukan hal-hal yang negatif gitu enggak ya. Tapi maksud saya mau lihat supply and demand berlaku Bapak Ibu. Yang punya gandum hanya Ishak. Semua orang butuh makan. Semua lari kepada Ishak. Nawar. Berapa 1 liter? Tadinya mungkin 10.000. Tapi karena suplai terbatas, permintaan banyak, bisa saja 1 juta 1 liter. Ya wajar Ishak kaya Bapak Ibu. Yang biasanya panennya tadi 1 liter 10.000, dia panen 3 ton Bapak Ibu, kejual 1 liter 1 juta. Karena permintaan tinggi yang punya hanya dia. Wajar dia kaya. Sama. Kita kerja keras, kreatif, dan segala macam. Kalau kita punya produk yang kita hanya yang punya, yang lain nggak punya, percayalah, Bapak Ibu pasti menjadi orang kaya. Kalau yang kreatif hanya Bapak Ibu, yang kerja keras hanya Bapak Ibu, percaya. Bapak Ibu yang dapat keuntungannya dari atasan dan perusahaan. Tapi kalau seperti orang lain, malas-malas saja, diam-diam saja menerima takdir. Oh, sudah takdir dari Allah gitu ya. Kata tetangga saya, Bapak Ibu, ya sudah, pasrahlah sama nasib. Begitu naik minyak goreng, pusing. Bahasa Bataknya merepet-repet lah akhirnya. Ya kan? Saya pun jadi ikut antri minyak goreng Bapak Ibu. Itulah kita ya. Nah, baik Bapak Ibu, tekun Bapak Ibu, ya. Tadi inovatif Bapak Ibu. Inovasi itu artinya apa inovatif? Menggunakan teknologi yang ada zaman itu.
Nah, kita udah ada teknologinya, Bapak Ibu. Tuhan kasih free lagi. Dulu orang sibuk beli flash disk. Sekarang orang cukup buat email. Bahkan ada yang pakai nama palsu. Mau 10 email silakan. Karena apa? Satu email 15 giga dapat gratis, Bapak Ibu. Ngapain lagi tuh flash disk? Nggak laku flash disk. Orang malah takut pakai flash disk. Jangan-jangan banyak virusnya. Email dijamin. Karena apa? Scan virus otomatis. Itu teknologi yang Tuhan sediakan gratisan. Orang Kristen nggak mau pakai. Sungguh terlalu. Ada sosmed yang gratisan. Kita nggak mau pakai. Malah kita pakai untuk sebar hoax. Waduh. Pakailah yang untuk kebaikan dan segala macam. Kirim saja kebaikan-kebaikan itu, kata-kata yang baik segala macam. 1-2 orang bertobat karena Bapak Ibu, surga sorak-sorai. Tiap hari ada yang bertobat karena Bapak Ibu, ada yang semangat, yang tadinya udah patah semangat, bangkit lagi semangatnya. Bapak Ibu kasih kehidupan, upah Bapak Ibu tiap hari di surga banyak. Gampang kan Bapak Ibu cari berkat kan? Nggak susah. Yang namanya Hikman Sirait Bapak Ibu, duitnya terbatas. Namanya juga dosen STT Bapak Ibu, modal pelayanan dan pengabdian. Tapi saya nggak mau kehilangan supaya harta saya di surga banyak. Kenapa? Kirimin yang baik-baik ke orang. Saat orang sebar hoax, saya bilang, percayalah, wah kirim yang baik-baik Bapak. Kasih semangat ke semua orang. Mungkin ada yang meremehkan, melecehkan, tapi saya percaya pasti ada satu di situ yang terbangun. Tiap hari satu terbangun. Sampai sekarang udah 3 tahun kayak Bang Toib. Itu nggak pulang-pulang itu si COVID-nya Bapak Ibu. Kalikan saja tiap hari berkat kita di surga udah seperti apa. Nah, saya kembali kepada teks Bapak Ibu. Ya. Gunakan teknologi itu Bapak Ibu yang gratisan untuk kebaikan semua, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukankah kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan? Tekun Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu seringkali Bapak Ibu ya, ini yang terakhir Bapak Ibu, seringkali kita udah kreatif, udah kerja keras Bapak Ibu, udah gunakan segala teknologi, tapi nggak tekun. Ngadepin masalah dikit layu, udahlah, biarlah, mungkin bukan bidangku, mungkin kita langsung putus asa, kita langsung berhenti. Bos nggak naikin gaji, ya udahlah pasrah lah, udahlah aku gini-gini aja lah, ngapain, nggak diperhatikan juga. Kita putus asa, kita nggak mau kerja keras supaya kita bisa menarik perhatian atasan kita, menarik perhatian perusahaan kita. Kita lalu naikkan lagu, apa adanya, ya sudah terima aja lah, Tuhan terima aku apa adanya. Perusahaan pun harus mau terima aku apa adanya. Masalahnya perusahaan kita nggak mau terima kita apa adanya. Harus yang luar biasa dari kita dia akan mau terima. Kebanyakan orang Kristen tidak sabar dan tidak tekun Bapak Ibu. Suka berhenti di tengah jalan. Paulus bilang, berjuang sampai akhir Bapak Ibu. Titik darah penghabisan. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu bicara apa, Bapak? Selama titik darah masih ada, Bapak, napas masih di kandung badan, dia kerja keras untuk Kristus. Selama kita masih dipercaya Tuhan untuk bekerja di perusahaan ini, kita kerja keras, kerja cerdas, tekun. Diperhatikan atasan atau tidak, dipuji atasan atau tidak, dikasih bonus atau tidak, berikan yang terbaik sama seperti saudara berikan kepada Tuhan. Ishak pun melakukan itu. Dia kerja keras, diberkati atau tidak. Tapi teks ayat ketiga mengatakan, aku memberkati dan menyertaimu. Aku menyertaimu dan memberkatimu. Bapak Ibu, janji Tuhan kepada orang benar. Dia akan menyertai kita dan memberkati kita. Tapi untuk menjadi berkat, kita perlu daya dan usaha dari kita. Seperti Tuhan sudah menjanjikan tanah Kanaan kepada orang Israel. Tapi orang Israel harus mencapai tanah perjanjian itu dengan usaha mereka. Berperang, berlari, berjalan, menginap. Wah, mereka lakukan banyak hal. Akhirnya mereka bisa meraih janji-janji Tuhan. Tuhan sudah sediakan janji yang baik buat Bapak Ibu. Berkat yang baik. Tapi Bapak Ibu harus lakukan. Menggapai janji-janji Tuhan itu. Situasi yang buruk jangan membuat kita berhenti di tengah jalan. Tapi di balik situasi yang buruk, ada keuntungan-keuntungan, ada potensi-potensi yang bisa kita lihat, ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita lihat dari Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kelebihan beberapa menit. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa kami di surga, kami menaikkan ucapan syukur kami buat apa yang sudah disampaikan. Dan biarlah ini mengubah kami, walaupun dalam situasi pandemi COVID, bahan-bahan kebutuhan yang melambung tinggi Tuhan, perang Ukraina, Rusia Tuhan, bahkan dunia bergejolak seakan-akan ini sudah memasuki resesi yang begitu mengerikan, situasi yang tidak baik sama seperti yang dihadapi Ishak. Tapi kami mau meniru seperti Ishak, dia tidak terpengaruh oleh situasi, dia tetap mendengarkan suara Tuhan, dia datang kepada Tuhan mendengarkan suara Tuhan, dia bekerja keras, kreatif Tuhan, dan dia berhasil memanen yang berkelimpahan Tuhan. Dia berhasil menjadi orang yang paling sukses pada zaman itu. Dan kami mau meniru langkah-langkah Ishak. Kami tidak mau lihat kepada masalah, tapi kami mau lihat potensi di balik masalah yang ada. Karena kami tahu setiap peristiwa yang buruk sekalipun pasti ada kebaikan yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang ada di dalam ibadah kali ini Tuhan. Apapun persoalan pergumulan mereka Tuhan, Engkau menyertai mereka, bahkan memberkati hidup mereka, dan Tuhan selalu ada untuk mereka. Demi nama Yesus Kristus, kami akhiri firman Tuhan siang ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hikmat.